Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Baik, suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ya kan? Kita ketemu lagi. Oke, baik. Kita mulai ya semuanya. Iya, Selamat Pak. sore. Kita hari ini akan mengikuti webinar yang diadakan oleh SLA. Apa itu SLA? SLA adalah Smart Learning and Business Achievement Academy. Judul daripada seminar hari ini, Aku Bertahan, Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi. Pembicara kita ada dua. Yang pertama Kak Tinton Ramadan, dan yang kedua adalah Kak Yori Pusparani. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti webinar ini dengan baik sampai dengan akhir, sampai dengan selesai, dan kemudian nanti membuat rangkuman seperti yang sudah saya sampaikan di WA Group. Baik. Sebelum kita memulai webinar, yang pertama teman-teman diharapkan untuk mengisi absensi. Absensi bisa ditulis nama lengkapnya di chat room. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa memfollow Instagram, ya, bisa memfollow Instagram Smart Achievement Academy yang ada nanti di link, Lalu kemudian subscribe juga di YouTube SLA. Oke. Baik, untuk tertib seminar hari ini, pada saat nanti pembicara sedang memaparkan materi, saya harapkan teman-teman bisa mematikan volume suara supaya bisa mendengar, bisa memperhatikan ya kan materi dari pembicara kita. Baik. Untuk pembicara pertama, materi akan disampaikan oleh Kak Tinton Ramadan. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Tinton. Kak Tinton ini beliau dosen, ya. Lalu kemudian beliau juga digital entrepreneur, memiliki minat yang besar terhadap bisnis dan kewirausahaan. Jadi beliau ini juga pebisnis. Nah, nanti teman-teman kan kalau di kelas suka berdiskusi dengan saya tuh bagaimana ya kan cara memulai bisnis, lalu bagaimana cara memasarkan produk atau jasa. Nanti teman-teman bisa ya berdiskusi dengan Kak Tinton. Nah, beliau lulusan S2 Manajemen di PPM School of Management. Lalu kemudian beliau juga adalah salah satu konten spesialis di SLA Academy. Pembicara kedua nanti akan diisi oleh Kak Yori Pusparani. Ya, akan diisi oleh Kak Yori Pusparani. Nah, namun sebelum ke Kak Yori, kita akan mendengarkan dulu paparan oleh Kak Tinton. Kepada Kak Tinton, kami persilahkan Kak. Oke, terima kasih. Oh belum. Oh masih mute dari tadi ya. Oke, sorry saya lupa ngidupin suaranya. Makasih Kak Febri atas kesempatannya. Manggilnya kakak aja ya mungkin ya biar lebih mudah rasanya walaupun sudah cukup menua juga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Tinton Ramadan yang tadi diperkenalkan oleh Pak Febri. Untuk memulainya saya izin untuk share screen dulu ya teman-teman ya. Oke, topik kita hari ini mungkin teman-teman tadi sudah tahu ya, yaitu Aku Bertahan. Nah ini mungkin teman-teman ingat lagunya Rio Febrian ya, bukan Rio Ferdinand. Kalau Rio Ferdinand itu kan main sepak bola ya. Tapi kita nggak ngebahas lagu hari ini. Kita bakal ngebahas tentang bisnis gitu ya, yaitu gimana sih caranya kita bertahan
di masa pandemi dengan menggunakan inovasi dan kreasi. Nah, hari ini ada 3 orang yang bakal menemani teman-teman semua. Yang pertama saya sebagai pembicara pertama, kemudian ada Kak Yori Pusparani sebagai pembicara kedua, dan satu lagi sosok yang teman-teman sudah pasti kenal nih ya. Siapa? Ya, nggak lain dan nggak bukan adalah Dr. Pak Febri. Febriansyah. Pak Febri, benar sekali. Siapa tuh tadi? Sebagai moderator kita ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngajak teman-teman untuk main tebak-tebakan dulu nih, biar pada berinteraksi nih ya di webinar ini, jangan nggak tidur, jangan tidur nih. Nah, enggak ya. Oke, tebak-tebakan pertamanya adalah berapa sih jumlah kotak persegi yang ada di hadapan teman-teman semua nih? 21. Ada yang jawab 21. 22. 22. Berapa? 21. 22. 1. 21 itu. Satu. Cuman 1 doang. Oke. 1. Ada lagi yang lebih banyak atau lebih sedikit dari 22 atau 21? 17. 17. 1. Kalau 17 itu umur saya sebenarnya. 1. 1 ya, oke. Oke, makasih teman-teman udah berpartisipasi untuk nebak-nebakan ini. Jadi jawabannya kira-kira berapa? Mau tahu nggak? 17. 1. Jadi jawabannya adalah benar semua teman-teman ya. Jadi teman-teman mau jawab 21, 22 ataupun 1 itu benar semua. Ini tergantung sudut pandang teman-teman. Aplaus dulu dong buat kita semua ya. Nah, kenapa sih? Berkah. Kenapa sih tadi ini diajak main tebak-tebakan dulu ya? Jadi kadang-kadang kita ngelihat satu hal yang sama, kita ngelihat gambar yang sama tadi kan ya. Tapi ternyata kita bisa menghasilkan angka-angka yang berbeda nih tadi. Kita jawabannya beda-beda. Nah, makanya mungkin kita bakal ngebahas sesuatu hari ini tentang di bisnis gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering dapat materi tentang bisnis, tentang kewirausahaan ataupun tentang ekonomi. Tapi harapannya dari SLA Academy, dari saya, dari Kak Yori dan Kak Febri, harapannya teman-teman bisa dapetin sesuatu yang baru lah dari webinar kali ini. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke. Hari ini saya punya 2 cerita, 2 kisah yang ingin saya sharing ke teman-teman. Gitu ya. Ada kisahnya Pak Hidayat, gitu ya, atau kalau panggilan mesranya Bang Acat gitu ya, penjual cuanki tradisional, dan satu lagi Mbak Ocha, itu penjual cuanki instan dalam kemasan. Jadi dua-duanya penjual cuanki nih, tapi ternyata di masa pandemi ini mereka punya kisah yang berbeda gitu ya. Kita simak ceritanya. Nah, ini Pak Hidayat ya atau Bang Acat tadi. Dia sudah 20 tahun berkeliling kota Cimahi dengan gerobak pikul gitu ya. Jadi 25 tahun dia masih dengan gerobak pikul, belum berganti jadi motor gitu atau mobil. Kemudian dia menjual bakso cuanki. Nah, usaha beliau ini teman-teman ya nggak boleh ngeremehin, terbukti tangguh ya. Jadi terbukti tangguh dan kuat karena sudah bertahan lintas generasi ya, walaupun nggak cukup bertumbuh. Jadi 25 tahun tuh mereka si Pak Hidayat ini sudah selamat dari krisis moneter tahun 98 gitu ya bisa dibilang. Ataupun dari krisis ekonomi tahun 2008. Tapi nyatanya sekarang Pak Hidayat ternyata masih sekarang malah kesulitan nih. Nggak kayak tahun 98 atau tahun 2008 di mana dia bisa selamat gitu ya dari situasi krisis waktu itu gitu ya. Ternyata kali ini pandemi Corona ini, COVID-19 ini terasa berbeda buat Pak Hidayat. Jadi waktu itu ngobrol sama Pak Hidayat, biasanya dalam sehari ini dia bisa bawa pulang uang gitu ya ke istri dan anak-anaknya dari hasil dagangan cuanki ini sekitar 250.000 sampai 300.000. Lumayan lah ya. Ini berarti 6 juta sampai 9 juta dalam sebulan.
Tapi sekarang penghasilannya turun drastis nih. Nih waktu ngobrol katanya sekarang sepi banget Mas. Hari ini aja dari setengah 6 pagi ya, dari subuh dia udah keluar, udah rajin banget tuh. Sampai siang ini nyatanya cuma dapat 30.000. Cuma 10%-nya dari biasanya. Tapi walaupun begitu, Pak Hidayat sih tetap bersyukur ya, emang orangnya tuh syukurable banget. Jadi dia tetap semangat karena dia dengan hasil jualan ini dia tetap bisa menyekolahkan anak-anaknya gitu ya dari pedagang cuanki. Lagi pula menurut dia udah bisa mewarnai hari-hari keluarga di Cimahi ini ya. Enggak di Jakarta tapi di Cimahi. Baik dari bunyi khas kentungannya, ada yang pernah makan bakso cuanki nggak sih di sini atau ada yang belum? Pernah. Pak. Mantap kalau gitu. Berarti kita nyambung. Nah, Takutnya karena anak-anak elit nih, jadi belum pernah makan bakso cuanki. Jadi sekarang pun Pak Hidayat sebenarnya belum coba mengembangin usahanya dengan membuka pesanan untuk hajatan ya, sama sayangnya sekarang jarang acara nih saat pandemi. Jadi ya semakin stagnan lah nih ya usahanya. Oke, itu tadi kisah Pak Hidayat. Sekarang aku punya satu kisah lagi, yaitu kisah dari Mbak Ocha. Nah, Mbak Ocha ini juga memulai bisnis bakso cuanki nih, sama Pak Hidayat. Di akhir tahun 2013. Modalnya pun juga nggak terlalu banyak lah ya, cuma 5 juta rupiah. Itu masih terjangkau buat kita semua lah ya, bisa dibilang ya, modal. Dalam 5 tahun gitu ya, usahanya ternyata bertumbuh signifikan gitu ya. Saat ini penjualannya sudah mencapai 300 juta per bulannya. Itu 1000 kali lipatnya Pak Hidayat gitu ya. Padahal Pak Hidayat nih sudah berjualan 25 tahun. Sementara Mbak Ocha dalam 5 tahun dia sudah bisa mencapai omset 1000 kali lipatnya dari Pak Hidayat. Luar biasa banget. Dia pun berhasil merekrut 15 orang pegawai yang sebagiannya besar tunarungu lagi. Jadi dia bisa mempekerjakan orang-orang difabel. Dan saat ini Ocha mampu memproduksi 1000 cup cuanki instan dalam kemasan ya. Jadi ini selain selamat dia juga bisa bertumbuh gitu ya. Jadi Mbak Ocha ini selain dia merasa sejahtera pastinya 300 juta per bulan omset itu udah lumayan besar. Walaupun masih dalam level UMKM, dia juga turut mensejahterakan orang lain ya. Dan dia juga pelopor cuanki instan dalam kemasan. Nah, dari inovasi dan kreasinya ini ternyata produknya ini mulai dilirik nih, nggak hanya dari pasar lokal, tapi mulai go internasional kayak Agnes Monica. Ya kan? Kalau ingat Agnes Monica kan suka go internasional tuh. Nah, ini Mbak Ocha juga go internasional dengan cuanki dalam kemasan. Oke. Nah, di saat pandemi ini beda dari Pak Hidayat ya. Pak Hidayat tadi pas COVID ini benar-benar terserang gitu ya. Benar-benar terpengaruh omsetnya atau usahanya. Ternyata si Mbak Ocha ini cukup stabil nih. Dia pun bisa nerbitin sebuah campaign kalau cuanki instannya itu bisa jadi teman kamu di rumah aja. Jadi kalau lagi butuh kehangatan bisa buka Lakocha. Oke, jadi saya jualan Lakocha ya. Jadi jatuhnya nih. Nih, oke. Nah, ini perbandingan produknya Pak Hidayat dan Mbak Ocha nih, teman-teman. Jadi Mbak Ocha harganya sekitar 10.000 sampai 15.000 per cup, harganya terjangkau gitu ya. Sementara Pak Cuanki Pak Hidayat itu harganya sekitar 3.000, 5.000 ataupun bisa juga 10.000. Kadang-kadang kalau ibu-ibu gitu ya, kan nawar gitu ya. 5.000 boleh nggak? 3.000 boleh nggak gitu ya. Jadi sekitar itulah range harganya. Nah, Mbak Ocha sendiri kalau teman-teman perhatikan harganya jauh lebih mahal ya, bisa 3 kali lipat dari harganya Pak Hidayat. Tapi kok ini ya bisa bertumbuh. Katanya kan kalau berbisnis tuh yang murah yang laku. Tapi di sini kenapa si Mbak Ocha ini yang kemudian jadi mampu bertumbuh dengan signifikan ya? Kalau menurut teman-teman sendiri, aku mau nanya nih, kira-kira filosofinya yang menarik buat teman-teman yang mana nih? Yang berbisnis, buka bisnis, yang penting selamat dan pokoknya senang deh dan cukup, tapi ya gitu-gitu aja bisnisnya, atau berusaha dengan filosofi ya, selamat,
senang, tapi juga bertumbuh. Menurut teman-teman mana yang lebih oke? Selamat, senang, dan bertumbuh. Selamat, senang, dan bertumbuh. Selamat, senang, Yang dan Mbak Ocha. bertumbuh. Yang Oke, Kak Ocha. makasih teman-teman. Senang, bertumbuh. Selamat, senang, bertumbuh ya. Kan nggak mau ya kita jadi bayi terus. Maunya kita dewasa gitu ya. Bertumbuh dewasa gitu ya. Oke. Berarti bagus nih. Ininya. Prinsipnya oke berarti. Nah, pertanyaannya berarti setelah itu gimana caranya kan berarti? Gimana caranya ya? Berarti kita bisa bertahan sekaligus bertumbuh. Ini yang jadi pertanyaan utama kita dan akan kita bahas. Rahasianya ternyata ada di inovasi dan kreasi. Nah, teman-teman jangan salah paham tentang inovasi. Jadi, kata Avanti Fontana nih ya, inovasi itu tuh nggak hanya kita menciptakan sesuatu yang baru. Tapi kalau teman-teman mengadopsi sesuatu dari tempat lain yang sudah dicoba secara sukses, dan kemudian teman-teman terapkan di tempat teman-teman sendiri, itu juga bisa disebut inovasi. Paling nggak inovasi buat dirinya teman-teman sendiri. Jadi jangan malu untuk melihat seseorang yang sukses dan kemudian kita ngadopsi apa-apa yang baik dan kita bisa terapin. Ini wajar banget dan sangat praktek umum yang dilakukan di bisnis ya. Namanya itu best practice atau benchmarking juga. Jadi kita bisa niru praktek-praktek terbaik yang dilakukan di dunia bisnis untuk kita terapin di diri kita sendiri. Jadi itu inovasi. Jadi inovasi nggak hanya tentang menghasilkan sesuatu yang baru, tapi berhasil menerapkan sesuatu yang sukses di tempat lain, di tempat kita. Nah, di sesi ini kita akan fokus itu ya, tentang inovasi dan kreasi. Nah, caranya adalah dengan menambah nilai manfaat produk atau customer value ya. Nah, nilai manfaat itu apa? Kalau bahasa kerennya itu disebut value proposition, yaitu alasan-alasan kenapa seorang customer atau pelanggan memilih produk kita dibandingkan produk yang lain. Nah, ini nilai manfaat, value proposition, ataupun juga alasan. Jadi kalau teman-teman memilih sesuatu kan pasti ada alasannya gitu ya. Kenapa misalnya menerima seseorang ketimbang orang lain gitu. Misalnya lagi dideketin sama 3 orang, ternyata akhirnya memilih salah satunya gitu ya. Itu kan pasti ada alasannya. Nah itulah, karena ada nilai manfaatnya mungkin ya, di situ yang berbeda. Mungkin salah satunya menawarkan antar jemput gitu ya, sementara yang lain enggak. Jadi itulah nilai manfaat yang berbeda, alasan-alasan yang kemudian membuat teman-teman memilih seseorang itu dibanding yang lain. Itu disebut value proposition atau nilai manfaat ya teman-teman ya. Nah ini beberapa contoh nilai manfaat bagi konsumen nih. Ini nggak terbatas ini ya teman-teman ya. Ini cuman ya beberapa contoh nilai manfaat atau value proposition yang bisa kita tempelin di produk kita biar produk kita terlihat lebih menarik lagi nih di mata konsumen sehingga bisa dipilih dari antara ribuan produk yang lain gitu ya, dari kompetitor-kompetitor yang lain. Yang pertama kebaruan. Ini hal yang umum banget ya, kita mencoba sesuatu yang baru misalnya. Ada makanan baru, ada minuman baru, lagi ngetren, lagi hits, terus kita tertarik nyoba. Nah, kebaruan ini walaupun tidak bertahan lama, tapi memang sesuatu yang umum dilakukan untuk menarik orang-orang untuk membeli produk kita ya. Dan ini nilai manfaat yang sering digunakan. Kemudian juga ada akses. Akses itu maksudnya adalah misalnya kita tidak punya akses ke sebuah tempat, dan kemudian produk atau jasa yang kita buat membuat orang itu bisa mengakses hal tersebut. Contohnya, misalnya dulu sebelum ada low cost airlines atau penerbangan-penerbangan murah, dulu kan tiket pesawat tuh mahal-mahal ya, teman-teman ya. Kemudian muncullah AirAsia dulu yang mendobrak industri penerbangan di kawasan Asia khususnya ya. Nah, dari tiket-tiket murah ini kemudian ngebuka akses ke banyak orang yang tadinya nggak mampu untuk membeli tiket pesawat, dan kemudian ternyata jadi mampu. Kemudian orang-orang pun mimpinya bisa tercapai. Tadinya nggak bisa jalan-jalan ke Jepang misalnya. Kemudian dengan ada low cost airlines ini, aksesnya terbuka dan akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya untuk jalan-jalan. Dan lain sebagainya nih ya. Bisa dari harga yang murah dan terjangkau, atau dari sisi sejarah, karena sudah pernah dicoba sebelumnya gitu ya. Desain, kenyamanan gitu ya.
karena emang sudah nyaman sama brand tersebut, karena pelayanannya oke, gitu ya. Kalau udah nyaman, kan kita beda ya. Ya pokoknya nyaman lah gitu. Mau bentuknya seperti apa ya nggak masalah. Kemudian ada Iya. brand, customisasi, pengalaman dan praktis. Nah ini contoh-contohnya. Nah coba kita bandingin ya nilai manfaat produk Pak Hidayat dan Mbak Ocha yang sama-sama menjual bakso cuanki nih. Nah ini coba teman-teman tulis di chatroom ya. Kira-kira cuanki Mbak Ocha tuh makanan ringan yang kayak gimana sih? Selain enak dan harganya terjangkau, dan kemudian cuanki Pak Hidayat tuh makanan ringan yang kayak gimana sih? Selain enak dan harganya murah. Boleh sharing nggak? Jadi ini cuankinya Mbak Ocha sama cuankinya Pak Hidayat kan sama-sama enak dan sama-samanya harganya terjangkau ya. Tapi ada nilai manfaat lain nggak sih dari punyanya Pak Hidayat dan Mbak Ocha? Ya, coba tulis di chatroom deh. Oke. Mbak Ocha lebih menarik. Oke. Wajahnya atau apanya nih ya yang lebih menarik ya teman-teman? Mbak Ocha praktis. Oke. Mbak Ocha kecamatan. Kemasannya lebih menarik. Packagingnya Pak. Oke. Mbak Ocha lebih menarik karena kemasan. Mbak Ocha, Mbak Ica. Wah ini kok jadi Ica ya? Lebih praktis dan lebih tahan lama. Oke. Kemasannya lucu. Wah kayak kamu ya Kusnul ya. Lucu juga kayaknya sih Kusnul. Dan kemudian mudah dibawa kemana-mana. Putri Dwi. Wah ini anaknya supel ya, bisa dibawa kemana-mana. Dan kemudian Dahlia, simple, bisa dimasak kapan aja. Oke. Banyak variannya. Lebih simpel Pak. Kezia. Bisa dimasak kapan aja deh ya. Oke. Kemasannya menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Fikri Fadila. Produksi Bapak tradisional sangat dijaga, keasliannya turun-menurun. Wah, ini Ruli belain Pak Hidayat nih ya. Tetangganya ya? Ruli ya, Pak Hidayat ya? Oke. Lucu cara pengawasannya, Kak. Makasih, Tuti. Oke. Ruli, oh itu Bapak saya, ya ampun. Mohon maaf ya, Ruli ya. Saya nggak tahu loh. Oke. Oke, Mbak Ocha, produknya melalui online, dapat dipesan siapapun di Indonesia. Misalnya bagus. Oke. Bedanya harga lebih mahal kalau Mbak Ocha. Kemasannya unik, Marsha. Produk Mbak Ocha layak Instastory. Widih, anak IG ya. Brand Mbak Ocha juga udah terkenal Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Keren-keren jawabannya. Pak Febri pasti bangga sih ini ngelihat hal ini semua nih. Keren-keren. Aplaus buat teman-teman semua. Jadi kita bisa lihat ya tadi dari jawabannya teman-teman ya. Ternyata lebih banyak nilai manfaat dari yang punyanya Mbak Ocha gitu ya. Produknya. Kita lihat nih. Misalnya produk cuanki Pak Hidayat nih yang dari saya ya nambahan tadi. Kan produk Pak Cuanki Hidayat dan Mbak Ocha sama-sama memanjakan lidah dan juga menjawab kerinduan akan masakan tradisional. Dan kemudian tadi harganya murah dan juga tadi mungkin dari Ruli itu ada resep yang turun-temurun tuh. Itu nggak boleh dilupakan juga bagus. Tapi ternyata berhenti di situ. Yang lain ternyata lebih banyak mengungkapin nilai manfaat yang dari Mbak Ocha. Dan itu memang kelihatan lebih gampang disadari sama konsumen ya. Makanya pun nilainya jadi lebih tinggi ketimbang harganya Pak Hidayat. Itu misalnya memberikan sensasi dan pengalaman baru dalam makan cuanki. Jadi bisa kayak pop mie gitu ya. Atau kok cuanki jadi pop mie gitu ya. Jadi gimana sih rasanya? Jadi orang kan penasaran. Ada nilai manfaat kebaruan di situ dan juga pengalaman. Kemudian lebih tahan lama, bisa disimpan dulu. Tadi bener ya, banyak teman-teman yang ngomong kayak gitu. Kemasan menarik dan mengundang selera. Cocok nih buat teman-teman. Bahkan buat oleh-oleh ke calon mertua juga nggak malu-maluin lah. Bisa dibawa gitu gampang ya. Kalau bawa mangkok bakso gitu kan kayak susah banget gitu. Kalau ini kan jadi gampang bawanya. Kemudian memiliki brand, tadi juga beberapa teman-teman ngomongin kalau memiliki brand ya. Dan yang terakhir adalah ini pengalaman pribadi ya.
tidak perlu menunggu abangnya datang gitu. Yang kadang ditunggu nggak datang, pas kita nggak mau dia malah datang, kan ngeselin. Maksudnya kita udah nunggu nih, lapar-lapar, ayo dong nih Pak Hidayat mana ya? Kok nggak datang-datang? Dan ternyata sampai maghrib misalnya atau sampai malam dia benar-benar nggak datang. Besoknya saat kita udah kenyang dan nggak nungguin Pak Hidayatnya datang. Tok 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 gitu. Ya ampun Pak Hidayat, kok gitu banget sih sama aku gitu ya, PHP banget. Ya udah, intinya ternyata nilai manfaatnya tuh Mbak Ocha tuh banyak banget ternyata dibanding yang produknya Pak Hidayat ya. Jadi Mbak Ocha ini sudah melakukan inovasi produk cuanki, jadi banyak nilai manfaatnya. Jadi akhirnya usahanya bisa bertahan dan bertumbuh. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi untuk dapat bertahan dan bertumbuh, sudah saatnya kita memperdalam cara pandang kita terhadap produk ya. Jangan cuma produknya aja, tapi ada nilai-nilai manfaat lain yang mesti teman-teman pikirin yang berkaitan sama kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi nilai produknya itu bisa meningkat. Nah, kemudian semakin banyak nilai manfaatnya yang bisa disadari sama konsumen, maka bisa dibilang semakin tinggi nilai jual produk tersebut. Margin keuntungannya pun jadi bisa kita tingkatin. Jadi kalau margin keuntungannya lebih besar, maka kemakmurannya juga lebih besar ya. Tapi dengan syarat nilai dan manfaat itu relevan sama target konsumennya teman-teman. Jadi misalnya kalau sekarang ya, keadaan pandemi gini, yang relevan adalah kebutuhan dan keinginan konsumen adalah adanya higienis misalnya gitu ya, ada contactless, dan itu bisa dilakukan sama produknya Mbak Ocha, makanya permintaannya masih stabil di saat ini, malah mungkin meningkat. Beda dengan yang Pak Hidayat, ada masalah trust di sana ya, apakah Pak Hidayatnya ini OTG atau dia lagi positif atau enggak, COVID gitu, kita nggak tahu. Nah mungkin Pak Hidayat salah satunya bisa menggunakan apa tuh yang face shield ya, untuk meningkatkan kepercayaan orang-orang gitu kan. Jadi mungkin wah ada Iron Man nih lewat pakai face shield gitu kan. Pak Hidayat jadi Iron Man sekarang. Mungkin juga itu bisa menarik perhatian orang-orang yang tadinya ngelihat Pak Hidayat tuh ya gitu-gitu aja, ternyata sekarang pakai face shield keren juga gitu kan. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak sekarang udah memahami ya tentang nilai manfaat suatu produk gitu ya. Jadi sewajarnya saat nilai manfaat produk itu meningkat karena diinovasikan atau dikreasikan, maka nilai jualnya pun akan meningkat dan semakin menarik di mata konsumen. Ini logikanya sih seperti itu ya. Nah, karena itu saya pengen ngajak teman-teman untuk challenge ini ya, yaitu karena tadi pas jalan ke sini beli gorengan terus ngobrol, ternyata Kang Jajang ini butuh bantuan dan saat ini kayaknya tepat saya bakal ketemu sama seratusan orang anak-anak muda kreatif nih Kang Jajang. Saya mintain bantuan ya. Nah, ini berhadiah 25.000 untuk jawaban terbaik yang akan diumumin besok di WA Group ya. Yang OVO ya, 25.000 OVO, dan ini nanti dipilih oleh Kak Febri pemenangnya ya. Jadi teman-teman diminta untuk ciptakan strategi gimana caranya si Kang Jajang ini bisa survive, bertahan gitu ya. Tapi juga sekaligus bertumbuh, gak gitu-gitu aja lagi karena dia udah mulai bosen. Saya mau merantau, saya pengen jadi orang kaya gitu misalnya ya. Saya pengen lebih sukses lagi, gitu. Semangat. Jadi dia pengen tahu apa yang bisa dilakuin biar usaha gorengannya ini bisa lebih baik lagi. Nanti berikan usulan teman-teman di link Asensi yang akan dibagikan. Ini sekaligus juga untuk sertifikat teman-teman di akhir sesi nanti dibagikan ya. Hah? Betul ya? Di akhir sesi ya. Oke. Nah, itu dari saya. Nah, sebelum ngejawab challenge ini, teman-teman nih harus dengerin paparannya dari Kak Yori nih. Jadi nanti ngasih jawabannya lebih mendalam lagi, lebih oke lagi. Gitu ya. Nah, sebelum ke Kak Yori, saya kembalikan lagi ke idola teman-teman, Kak Febri. Kak Febri, makasih untuk kesempatannya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Tinton untuk pemaparan materi, sharing ilmunya ya kan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan wawasan kepada adik-adik ini yang mereka ini sekarang sedang belajar juga mata kuliah strategi pemasaran ini Kak. Teman-teman kita akan beralih ke materi yang kedua
materi yang kedua ini nanti akan disampaikan oleh Kak Yori Pusparani. Kak Yori Pusparani ini beliau adalah dosen desain komunikasi visual. Beliau dosen desain komunikasi visual. Beliau juga adalah seorang graphic designer. Lalu kemudian beliau ini, wow, kalau saya baca ya kan, kalau saya baca CV-nya ini kepanjangan ini kan ya, kepanjangan karena beliau ini memang cukup ahli ya, cukup ahli untuk desain brand ya kan, desain produk ya. Nah, nanti teman-teman bisa diskusi juga dengan beliau, misalnya sudah punya bisnis, ya, sudah punya bisnis, tapi bagaimana Kak supaya bisnis saya ini, ya kan, produk saya atau jasa saya ini bisa lebih menarik di mata konsumen, bagaimana cara mendesain produknya, bagaimana cara mendesain merek, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan Kak Yori, ya. Kepada Kak Yori Pusparani, dipersilakan Kak untuk memberikan materinya Kak. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak, sehat. Alhamdulillah, Kak. Saya mau share screen dulu sebentar ya. Oke, semua Coba udah lagi, Mak. Masuk lagi coba. screen-nya udah aman ya? Udah bisa lihat ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Aman, aman. Aman ya, oke. Nah, tadi kan kita udah dengerin penjabaran dari Kak Tinton, terus sudah diperkenalkan juga saya oleh Kak Febri ya, idola kalian seperti kata Kak Tinton tadi. Perkenalkan saya Yori Pusparani, kalian bisa panggil saya Kak Yori. Kali ini karena saya basic saya desain, saya akan lebih membahas tentang gimana sih kita bertahan, bisnis kita bertahan di masa pandemi ini. Apa sih yang akan kita lakukan? Apakah inovasinya seputar apa? Kira-kira tadi inovasinya akan akan seperti apa ya? Biar kita bisa bertahan nih. Tadi kita udah lihat contoh kasus yang diberi oleh Kak Tinton ya, tentang Pak Hidayat sama Kak Ocha ya, Mbak Ocha ya. Oke, kita next dulu ya. Kita next ya. Oke. Next. Oke, tadi kita bicara tentang gimana sih kita bertahan di bisnis ini di masa pandemi ya. Apakah kita ke inovasi, apakah kita akan pasrah sama keadaan ya. Apakah kita ke inovasi? Oke, balik lagi ke operator, balik lagi ke sebelumnya ya, slide sebelumnya. Oke, apakah kita akan inovasi ataukah akan menerima dengan keadaan seperti ya terima keadaan dengan nggak ada inovasi ya terima keadaan nggak mau berinovasi, nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau do something ya. Nah, itu teman-teman sendiri yang akan bisa yang bisa menciptakan itu. Apakah akan menampilkan seperti gambar yang di layar? Apakah akan murung? Murung ini artinya apakah tidak akan maju di situ-situ aja, ataukah akan kalian rubah si kurvanya menjadi suatu senyuman? Ya, bisa lihat kan ya? Saya lebih bicara secara visual ya. Coba kalian lihat di screen, di situ kan apakah kita butuh di situ ada kelihatan gambarnya kurvanya apakah kita mau bikin senyum ataukah murung ya seperti itu. Jadi itu sama seperti halnya kita berbisnis. Nah, mungkin teman-teman semua di sini udah pernah ada yang melakukan bisnis, mau bisnis kecil atau yang besar itu kan bisa kalian sendiri akan menentukan apakah ini mau lanjut bisnisnya apa enggak seperti itu ya. Oke, Kak. Next. Nah, di sini saya akan lebih bahas tentang packaging ya. Kita akan berinovasi secara packaging dan tempat ya. Tadi kan kita udah lihat dari Pak Hidayat. Pak Hidayat itu dia ya udah selama 25 tahun gitu-gitu aja. Bahkan sampai pandemi dia merosotnya lumayan cukup tajam ya, cukup signifikan. Ini tadi 300.000 jadi 30.000, noleng bleeding satu ya. Nah, sementara Kak Ocha yang baru beberapa tahun dia udah menghasilkan omset 300 juta. Apa sih istimewanya? Apa sih yang dirubah dari si Kak Ocha? Oke, sama-sama bakso cangkih, tapi di sini kita melihat dua hal yang berbeda.
Satu Kak Ocha memanfaatkan packaging. Dia bikin packaging yang lucu, dia bikin packaging yang menarik orang, ya kan. Sementara Pak Hidayat itu masih pakai mangkok ayam ya. Kita tahu ya mangkok ayam ini ya. Itu kayaknya di mana-mana mau mie ayam, mau bakso, mau apa mangkoknya itu ya. Jadi itu apakah kita akan pasrah seperti Pak Hidayat, pasrah dan tapi gelisah, apakah kita akan berinovasi secara packaging ya. Nah, ini dua hal yang tadi seperti seperti yang Kak Tinton udah kasih pertama kali di games pertama, kita melihat kotak tadi. Nah, kita ngeliat bisnis. Kita mau maju bisnisnya atau enggak itu tergantung perspektif kita. Nah, apa yang kita akan lakukan? Oke, coba kita next. Oke. Mungkin dulu ya, teman-teman kalau beli bakso itu kan seperti gambar yang pertama ya, itu bakso yang udah bungkusnya plastik. Itu mungkin bertahannya 3-5 jam ya. Bahkan kalau udah lebih dari itu mungkin lemak-lemak yang si bakso akan keluar ya. Bahkan bakso udah lagi jadi nggak hangat lagi seperti yang Kak Tinton bilang, butuh kehangatan ya. Kadang kita hari hujan butuh bakso yang hangat seperti itu. Lalu yang kedua, ada lagi berubah lagi packaging bakso, tapi dia nggak bisa terlalu lama. Mungkin hanya seminggu maksimal ya. Nah, kita bisa lihat di gambar di contoh depan, di screen, gambarnya plastik sama yang lumayan plastik yang lumayan tebal, dan ini bisa ketahanannya bisa 1 minggu. Ya. Nah, kita ubah lagi, inovasi lagi nih terus, sampai seperti kayak Kak Ocha, ya. Dia packagingnya dia bikin agar bisa bertahan lama, ya. Terus nanti apa lagi inovasi berikutnya itu adalah tugas kita sebagai pebisnis atau tugas kita sebagai yang mengatasi masalah. Apalagi saya seorang desainer ya, saya harus bisa mengatasi masalahnya Pak Hidayat. Oke, sorry, Pak Hidayat, ya. Oke, lalu inovasi apa lagi? Itu akan terus berlanjut ya, inovasi packagingnya akan terus berlanjut. Apakah nanti bakso ini bisa kita ambil atau bisa diantar sendiri, tiba-tiba kita bisa pesan segala macam, itu kan inovasi, termasuk inovasi. Dan packagingnya bermacam-macam bentuknya. Ada packaging yang bisa interaksi dengan kita, ada packaging yang hanya sebatas packaging, atau packaging yang sebatas bisa jadikan sesuatu ya. Misalnya setelah kita ambil bungkusnya, setelah kita ambil isinya, bungkusnya bisa kita jadikan sesuatu gitu. Itu kan termasuk inovasi-inovasi yang untuk menambah nilai manfaat dari suatu produk, seperti itu ya. Kira-kira teman-teman sampai sini bisa memahami ya cara packaging itu berubah inovasinya dari pertama dari plastik biasa, terus plastik yang mika, dari situ baru ke packaging yang lebih bisa selain hanya membungkus produk ya, membalut produk kalian, tapi dia juga ada sesuatu di baliknya seperti itu. Oke, bisa next. Nah, kita tadi udah bicara soal packaging ya. Kita bicara yang kedua tentang tempat ya. Jadi inovasi secara packaging, secara tempat juga. Nah dulu atau mungkin di Pak Hidayat itu bakso kita bisa makan di tempat nih, ya. Kita nggak mungkin bisa aja dibawa, tapi kita PR-nya adalah kita akan mengembalikan si bakso mangkoknya tadi ya kembali ke Pak Hidayat lagi. Nah habis itu berinovasi lagi ya tempatnya, tempat makannya ya, bukan tempat jualnya, tempat si produk kita ya. Nanti kalau kalian nanti sebagai pebisnis ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa, berarti ada masalah dong di sini ya. Masalahnya apa? Gimana sih kita bisa makan bakso nggak cuma di tempatnya Pak Hidayat? Kita bisa makan bakso Pak Hidayat, tapi entah di taman, entah kita lagi piknik sama keluarga, sama teman, sama seseorang, ya. Nah, itu kan inovasi ya. Itu masalah yang kita akhirnya muncul solusi. Oke, berarti kita bisa makan sambil jalan. Bahkan kita bisa makan sambil entah itu nyetir atau apapun ya, atau di mobil atau di bis atau dimanapun ya. Kemudian berinovasi lagi, makanan di mana aja dan kapan aja. Jadi kan kalau tadi nih masalahnya udah mulai terselesaikan ya. Kita bisa makan di jalan, tapi kita nggak bisa makan kapan aja gitu. Nah, gimana cara itu masalah lagi, habis itu kedua baru udah muncul solusinya. Oke, bisa makan di mana aja dan kapan aja. Nah, ini tadi yang dilakukan oleh Kak Ocha ya, Mbak Ocha ya.
Itu bisa makan di mana aja dan kapan aja. Bisa kalian makan di rumah atau mau di jalan. Yang penting kalian bisa melakukannya kapan aja. Seperti itu, masih dalam keadaan hangat seperti itu ya. Oke, next lagi. Oke, dari dua hal tersebut, dari tadi packaging dan tempat, kira-kira kita bisa menarik kesimpulan nih di sini. Kalau kita lihat dari sisi bisnis ya. Coba ya, saya mau tahu dari teman-teman kalian kira-kira bisa nggak menarik kesimpulan dari dua hal yang tadi saya bilang, apa tadi packaging dan tempatnya. Next. Apa yang berubah di sana? Kita bisa lihat ya, apalagi di masa pandemi gini, kalau kita lihat dari sisi packaging, mungkin teman-teman sudah merasakan ya, sekarang abang GoFood atau GrabFood ya, atau beberapa tempat makan, dia mengedepankan higienis, benar nggak? Ini adalah satu fenomena baru nih. Dulu mungkin kita nggak peduli sama ya udahlah, yang penting kadang gorengan jatuh aja belum 5 menit sayang gitu ya. Nah sekarang kita udah mulai berpikir yang ini ya, lumayan kayak mendalam. Kita butuh yang bersih nih gitu. Kita nggak peduli kalau makan jatuh, udah kita nggak peduli. Mau harga gorengan itu 2.000 jatuh, udah kita biarin. Kalau dulu mungkin kita sayang nih 5 menit, kita ambil lagi gitu ya. Oke. Nah kalau dari sisi packaging, yang dulunya plastik, ya kita bisa lihat gambarnya di situ. Terus habis itu berubah jadi styrofoam, mungkin ada bisa kayak cup dan ya Kak Mbak Ocha. Habis itu baru sekarang ke yang bisa dibawa, bisa dikirim kemana aja. Ya, tapi tetap dengan mengedepankan higienis, karena sekarang apa-apa orang bilangnya kebersihan itu salah satu yang sekarang kita lagi kita canangkan ya. Kebersihan itu udah kayak nomor 1 di sekarang kita akhirnya sadar. Makanan dari packaging pun kita bisa lihat sisi kebersihannya ya, seperti itu. Jadi yang berubah itu sisi packagingnya. Oke, next. Nah, lalu tadi tempat. Oke ya. Mungkin dulu teman-teman sebelum pandemi ini ya ngerasain tuh makan di gerobak, terus pinggir jalan makannya, atau bahkan di kantin ada makan rame-rame. Sekarang udah nggak ngerasain itu. Terus di warung, di tenda, ya, di restoran rame-rame sama teman. Bahkan kita dulu itu nggak berjarak. Sekarang kita berjarak ya. Dulu kita mungkin bisa berjumpa via semuanya dari tubuh kita ya. Tapi sekarang kita hanya berjumpa via suara dan gambar ya. Nah, apa sih pengalaman baru yang kita dapatin? Inovasi apa sih dari tempat? Kalau tadi kita nggak boleh nggak boleh makan di tempat, nggak boleh makan rame-rame. Apalagi sekarang kayak PSBB sekarang ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tinggal di Jakarta, PSBB yang nggak boleh dine in, ya, nggak boleh makan di tempat, nggak boleh rame-rame duduknya. Kalaupun buka tapi duduknya berjarak, ya kan. Nah, sekarang apa yang berubah? Inovasi apa yang dilakukan oleh pebisnis ya, apalagi di usaha kuliner. Nah, itu bisa di mobil. Terus atau bahkan sekarang lagi WFH ya, atau kalian lagi kelas online juga ya. Itu bisa sambil makan sambil dalam kamar, atau makan sambil di ruang kerja, pesan apapun dari semuanya bisa dilakukan di dalam satu atap ya. Kalau dulu kita bisa di mana aja, di ramai-ramai kita di ruang terbuka, di tempat keramaian itu biasa aja. Nah, sekarang inovasi apa? Coba kita lihat di kasus berikut ini ya. Di tempat. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman udah pernah lihat ya pizza yang di jalan-jalan ya sekarang ya, Pizza Hut. Pernah lihat ya? Dulu yang pizza itu sesuatu yang kayaknya orang-orang ini aja ya, orang-orang kayak gue nggak berani masuk, dia kayaknya melakukan makanan gue, terus kayaknya mahal, terus segala macam. Tapi pandemi gini, dia harus apa? Inovasi apa? Dia turun ke jalan. Yang dulu mungkin pizza itu gede, harganya bisa 200.000 misalnya dulu ya. Akhirnya dia berinovasi lagi. Oke, kayaknya biar di pizza ini bisa buat semua kalangan, akhirnya dibikin box kecil. Ya biar bisa dinikmati oleh orang-orang yang mungkin satu keluarganya hanya 4 atau 3 orang seperti itu ya. Nah, habis itu dari packagingnya apa? Tentu ya, bahkan sekarang ada packaging yang 1 slice, 2 slice gitu ya. Itu kan termasuk solusi dari inovasi yang udah kita ciptakan, si Pizza Hut ciptakan seperti itu. Ini dari sisi packaging dan sisi pemasarannya. Dia turun ke jalan untuk mendapatkan konsumen ya.
maksudnya biar dia pikir Pizza Hut itu nggak mati loh, dia masih bisa turun dan lebih ekonomis, harganya juga lebih murah ya, karena semua sekarang perang harga nih, nggak hanya perang packaging, nggak hanya perang itemnya gimana, tapi juga perang harga. Jadi tapi kita jangan sampai juga nanti kalau kita sebagai pebisnis perang harga, tapi kita nggak memikirkan soal kebersihan, soal dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah ini juga ada kasus yang akan saya ceritakan di next. Nah, dulu kalau kalian makan tadi ada salah satu tempat makan sate di daerah Blok M ya. Dulu atau mungkin nggak cuma di Blok M. Dulu kalian mungkin kalau misalnya di resto dulu catat nomor meja, benar nggak ya? Dulu kalian kalau ke resto atau ke makan sama teman-teman atau makan sama pacar kalian atau sama keluarga ya, itu dulu makan kita nyatat nomor meja ya, sebagai pebisnis nih, sebagai penyedia jasa makanan ya, jasa servisnya di resto bisa seperti itu ya. Nah sekarang apa yang kita rasakan sekarang? Sensasi makan di mobil. Orang-orang si pebisnis, kita sebagai pebisnis itu udah bukan lagi nyatat nomor meja, melainkan nyatat jenis mobil dan plat mobil dan diantarkan ke mobil ya, seperti itu ya. Jadi kayak udah bukan lagi nomor meja, nyatat nomor mobil. Bahkan bioskop ya, bioskop sekarang juga sebelum buka sekarang ya, itu nontonnya di mobil, apapun kita lakukan di mobil dan itu tetap berjarak. Ini adalah fenomena-fenomena yang sebenarnya terjadi saat pandemi, dalam waktu beberapa bulan aja itu benar-benar merubah semuanya. Kalau kita tidak bisa berinovasi di di dalam bisnis, itu kita akan lambat laun akan memudar atau menghilang ya. Jangan sampai kita menghilang, tadinya bisnis kita udah bagus sih, tapi tiba-tiba karena kita tidak bisa berinovasi, tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, maka kalian bisa hilang dengan sendirinya seperti itu. Nah, tadi kalian harus bisa memikirkan packaging dari sisi packaging dan mungkin tempat tadinya. Jadi ada dua hal di sini karena saya lebih membahas tentang ke desainnya ya, desain dan nilai kira-kira setelah kita desain tempatnya di mana nih cocoknya, seperti itu ya. Lalu yang next, lalu apalagi yang berubah selain tadi packaging dan tempat ya. Ya itu ada pertama ada perilaku pembeli. Kita pun sebagai pembeli kita berubah dong. Dulu kalian nggak, ya udahlah beli aja di mana aja gitu. Perilaku kita berubah kan dalam pandemi gini. Mungkin kalian dulu nggak peduli belinya di mana aja, di pinggir jalan atau di mana, ya udah beli aja. Tapi sekarang perilaku pembeli pun berubah. Kita akan lebih memikirkan kebersihan dan kesehatan makanannya sendiri gitu ya. Kalau kita membahas soal bisnis makanan ya. Terus yang kedua berubah apa lagi? Persaingan harga. Berlomba-lomba semua bisnismen atau businesswoman itu menurunkan harga ya. Terus habis itu packaging yang praktis. Kenapa packaging yang praktis? Karena semua serba drive-thru. Semua serba dikirim. Udah nggak ada yang boleh di tempat. Semua serba dikirim terus kita ambil dengan packaging yang praktis. Kalau coba bayangin, kalau kalian pengen minum ya, kalian pengen ke Indomaret deh. Kalau misal kalian haus, kalian beli di Indomaret. Di Indomaret packaging botolnya itu gede. Padahal kalian tuh lagi bersepeda nih. Terus akhirnya apa? Akhirnya muncullah si solusi desainnya. Kita bikinlah botol yang benar-benar yang one hand ya, yang bisa dipegang dengan satu tangan atau misalnya yang banyak sekarang termasuk semua punya sub-subnya sendiri. Packaging praktis makin gampang diincar orang seperti itu. Dan sebagainya yang berubah. Coba kalian bisa nanti mungkin dalam kesimpulan nanti yang akan dilakukan di di kesimpulan di akhir, nanti kalian bisa lihat apa sih lagi yang berubah selain 5 hal tadi ya. Oke, next. Oke. Mari kita simak cara membuat inovasi agar kita dapat bertahan di pandemi. Jadi, next. Inovasi itu diambil dari next. Oke. Key-nya itu packaging. Oke ya. Kita lihat di sini packaging. Kalau misalnya kalian dulu mungkin jus ya. Tapi kalian harus ingat ya, packaging ini jangan sampai harga packagingnya lebih mahal dibanding harga produknya. Ya. Di sini ciri-ciri packaging produk yang baik itu memiliki nilai efektivitas. Jadi harus efektif. Jadi jangan sampai
kalian mau jual si produk bisnis kalian tuh jus misalnya, tapi jusnya harganya dulu 5.000, tapi semenjak ada packaging baru dengan isi yang masih sama, kalian menjual 15.000. Apakah itu efektif atau tidak? Jadi kalian harus memikirkan sampai situ juga. Jadi packaging itu nggak asal dibikin aja, ya. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar sesuai dengan cost kalian seperti itu. Apalagi pasti kita butuh cost untuk mencetak si packaging ya, benar ya. Jadi kita tuh harus memikirkan hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, menjamin keamanan produk. Ya, seperti kita tahu fungsi packaging itu melindungi produk kita ya. Jadi kita harus pastikan jangan sampai misalnya packagingnya bocor atau gimana begitu sampai di klien, begitu sampai di konsumen malah tidak seperti seutuhnya gitu ya. Terus yang ketiga, memudahkan pengiriman. Ya, jangan sampai terlalu gede atau terlalu akhirnya membuat cost lagi untuk pengiriman atau cost lagi untuk jumlah beratnya gitu ya. Jadi itu kita harus pikirkan semuanya. Habis itu yang keempat, mudah dikenali. Mudah dikenali seperti apa? Kita harus tahu brand kita tuh seperti apa. Brand kita tuh maunya apa sih? Kalau misalnya kita kopi, ya udah kopi gitu. Gimana sih kita bisa bikin brand kita tuh kopi? Kayak kalian lihat Starbucks itu gampang dikenali ya, dengan si logonya sendiri kita udah tahu, semua orang udah tahu Starbucks itu seperti apa. Jadi itu mudah dikenal. Itu satu hal yang agak sulit kita timbulkan di orang-orang ya, karena produk ini juga sulit untuk kita bikin menjadi terkenal seperti itu ya. Dan next, setelah itu ciri-ciri packaging produk yang baik adalah yang kelima, menyertakan informasi bahan dan izin terkait. Jadi jangan sampai nanti kalian bikin packaging tapi tidak ada mungkin ingredients-nya atau misalnya BPOM-nya ya, atau misalnya ada banyak kan kalian pernah lihat di packaging. Karena saya di basicnya desain, jadi saya akan melihat sesuatu produk itu pasti akan lihat si ininya, detailnya. Karena ini kerjaan kita ya. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal pekerjaannya desainer ya. Jadi kayak semua yang ada informasi bahan-bahannya apa dan izin BPOM tadi saya bilang itu harus ada. Jadi jangan sampai nanti cuma sekedar tempel print di HPS tempel ya gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan salah, tapi tidak tepat. Karena apa? Karena kita tidak mencerminkan produk kita itu yang layak seperti itu. Terus yang keenam, desain ergonomis ya. Tadi seperti yang saya bilang, tadi botol kita pengen minum tapi ternyata tidak nyaman kalau botolnya gede ya. Habis itu yang ketujuh, perhatikan faktor keindahan. Ya. Keindahan di sini adalah desainnya. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa, mungkin kalian bukan seorang desainer, kalian bisa menyewa atau memakai jasa seorang desainer untuk membuat brand kalian lebih eye catching seperti itu ya. Jadi mungkin kalian nggak handal nih dibanding di dalam si packaging, kalian bisa mengambil dari menyewa seorang desainer seperti itu. Nah, fungsinya apa sih packaging? Sebagai tempat produk yang udah pasti, sebagai identifikasi produk. Karena kita tahu kalau misalnya kalau minuman itu sebelah mana, bentuknya seperti apa. Sebagai alat komunikasi juga tentu. Kadang-kadang ada sekarang packaging yang bisa kita berinteraksi ya. Terus habis itu yang keempat, memudahkan penggunaan. Terus yang kelima, mempromosikan produk ini, dan tentu ya, kalau misalnya dari kalian strategi pemasaran, packaging ini salah satu cara untuk mempromosikan produk ya. Oke, nah tapi teman-teman harus ingat dalam packaging kalian jangan sampai salah ini ya, jangan sampai salah atau penggunanya tidak tepat. Coba kita lihat gambar yang paling atas ya. Itu di packagingnya ditulisnya strawberry. Tapi gambarnya apa? Gambarnya apa? Bakso. Bukan bakso, itu anggur. Iya, ini kita lepas dari bakso dulu ya. Ya, saya pengen bakso. Pengen bakso ya. Oke, nanti kita beli ya. Jadi teman-teman harus pikirkan seperti itu juga. Jangan sampai nanti mungkin kalian pernah ngerasain ya, botolnya kalengnya Konggua, dalamnya rengginang. Ya kan? Itu kan itu udah gagal ya. Iya, itu kan jangan sampai kalian melakukan seperti itu. Jadi tadi ini juga ada juga yang butterfly. Jangan sampai membuat orang pikirannya traveling. Yang di bawah juga ya. Jadi itu kan kesalahan, bukan kesalahan, kegagalan dalam mendesain.
Oke, coba kalian Pampers yang sebelah kiri juga. Mata anaknya hilang. Tadinya ibunya pengen beli Pampersnya Pampers, tapi gara-gara lihat packagingnya, ya kan? Jadinya apa? Ini kok anak gue nanti kalau pakai Pampers ini matanya hilang atau gimana, atau bisa ditarik atau gimana? Itu kan membuat orang berasumsi ya. Jangan sampai kalian membuat hal-hal yang seperti ini. Dan masih banyak banget kegagalan-kegagalan packaging yang bisa kalian temukan di mungkin di entah mungkin di store di supermarket atau di mana, kalian bisa temukan, kalian bisa analisa sendiri. Ya ini kan jangan sampai nanti pemasaran kalian udah oke, ini udah marketing udah oke, tiba-tiba pas packagingnya seperti ini salah ya. Jadi itu kan gagal. Jadi apa yang udah kita lakukan dari awal sampai akhir gagal karena packaging seperti itu. Nah kita lihat di sebelahnya. Kira-kira ini apakah gagal ataukah interaktif? Itu sosis ya kak ya? Mana sih yang sebelah? Oh yang sebelahnya. Sebelahnya. Kamu nggak fokus ya? Oke. Jadi kalian harus pikir. Yang sebelahnya bagus kak. Apalagi yang sebelahnya lain bagus. Ya, kenapa bagus? Karena itu tepat ya. Jadi dia bukan gagal, karena tepat. Dia ada inovasi di sana, ada interaksi, ada ada kreativitas juga di sana ditanamkan. Jadi kalau kalian membuat sesuatu itu jangan cuma kreatif, tapi lihat berhasil atau tidak, tepat atau tidak, seperti itu ya. Kayak yang Lace itu berinteraksi. Kenapa dia bikin senyum di situ? Karena biar apa? Dia mau memposisikan positioningnya dia. Kalau kita makan snack ini kita akan bahagia. Kalau di bawah, ya mungkin ini antara iklannya Pepsodent atau odol atau apa ya, itu kita bisa pakai di situ, tergantung nanti jenis brand kita apa. Jadi kita harus bisa berpikiran lebih luas, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang ada di gambar sebelah kiri ya. Oke, next. Belum next Kak. Oke, lalu yang M-nya apa? Brand tadi. Kalau kita bahas sih panjang banget ya, tapi saya akan ambil dari sisi singkatnya. Brand itu apa sih? Brand itu bukan sebatas logo ya, bukan sebatas identitas aja, bukan sebatas produk, tapi lebih ke orang-orangnya, kepercayaan kita terhadap satu brand ini. Ya, ibarat kata brand itu kita lihat dan artis nih, Chelsea Islan misalnya ya, si mukanya itu logonya, badannya itu adalah identitasnya, keseluruhannya adalah brand. Ya. Jadi brand itu nanti kalau kalian punya bisnis yang mau bertahan, itu apa yang orang katain tentang brand kalian, bukan apa yang kalian ucapkan, seperti itu. Sampai sini bisa memahami ya maksud brand itu apa. Jadi brand itu bukan hanya logo, bukan hanya identitas, bukan hanya soal produk, tapi lebih kayak bahasa ininya orang-orang membicarakan, bukan kita yang bicarakan tentang orang-orang seperti itu ya. Jadi itu bisa termasuk inovasi yang bisa kalian lakukan dalam brand ya. Lalu O-nya apa? O-nya ini people. Nah, percuma nih kalau kita udah punya apa-apa, tapi kita nggak trust ya. Kita butuh trust itu butuh siapa? Butuh orang-orang ya. Trustnya dari segi apa? Dari segi servisnya, dari segi mungkin manfaat produknya, terus apa kelebihan produknya apa, terus kita percaya ini yang faster delivery atau segala macam itu kan people ini termasuk salah satu hal yang nggak bisa kita hiraukan, karena apapun kita butuh people untuk brand kita ya, nggak hanya brand tapi untuk semuanya gitu, kita butuh people, bahkan kita sendiri pun butuh ya. Terus yang fasinya apa? Adalah visual attribute. Visual attribute. Nah, visual attribute ini biasanya itu bisa dari paper bag atau bootnya, atau misalnya ada celemek atau segala macam yang berhubungan dengan produk kita. Misalnya kayak kita lihat Mbak Ocha tadi ya. Jadi kan dia packagingnya bakso. Visual attribute-nya apa? Ada si packagingnya, ada mungkin si paper bag-nya, terus nanti kita dikasih merchandise atau apa, itu kan termasuk visual attribute untuk membantu apa? Untuk membantu kita dalam memasarkan produk kita. Itu juga termasuk sebagai salah satu, misalnya kita di masa pandemi gini, dulunya kita nggak pakai hadiah atau nggak pakai merchandise, sekarang kita pakai merchandise. Jadi itu salah satu inovasi juga yang bisa kita lakukan ya, dan untuk bertahan di pandemi gini. Next. Lalu ini apa?
experience ya. Nah, ini untuk yang terakhir nih. Tadi kita udah bahas banyak hal ya. Kita dapat pengalaman baru dong dalam melakukan inovasi-inovasi bisnis. Tadi kayak sensasi makan di mobil, nonton di mobil, terus fenomena restoran-restoran besar yang turun ke jalan untuk menarik pelanggan, terus inovasi dari packaging, terus packaging yang kita rasakan itu yang harus kita terima itu higienis, terus kemudahan dalam order, terus kemudahan dalam bahkan sekarang kalau di apartemen itu bisa diantarkan ke depan pintu kita sampai seperti itunya. Bahkan sekarang kalau misalnya kalian makan dine in ya, itu sendok dan chopsticknya itu direndam dulu pakai air panas, itu kan termasuk pengalaman-pengalaman yang kita dapat selama di pandemi ini. Jadi itu termasuk inovasi yang harus kita lakukan ke depannya seperti itu. Nah, tadi kita balik lagi ke challenge-nya Kak Tinton ya. Tadi kan Kak Jajang ya. Kak Jajang butuh bantuan kan. Nah, tadi kalian bisa lihat nih dari sisi, mungkin kalian bisa bantu dari sisi packagingnya. Tadi seperti yang saya sudah ceritakan tentang packaging, dan kalian ceritakan, saya juga ceritakan tentang tempatnya seperti apa. Coba dibantu, Kak. Ya. Kak Jajang butuh bantuan nih. Coba dari materi dan pengalaman yang tadi Kak Tinton dan saya berikan, mungkin teman-teman bisa memudahkan teman-teman dalam menjawab challenge ini ya. Dan semoga beruntung mendapatkan OVO 25.000 dan terima kasih teman-teman atas sharingnya hari ini. Semoga apa yang saya kasih hari ini ya tentang packaging, tentang tadi kesalahan-kesalahan dalam packaging, dalam tempat dan segala macam itu bisa kalian bisa kalian bukan dapat HP Oppo ya, tapi OVO ya. Jadi mohon jangan sampai salah ya. Oke. Nanti kalau minta HP Oppo sama Kak Febri aja. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya, webinar berikutnya. Terima kasih dan selamat sore. Dadah. Baik, Sore kembali. terima kasih Kak Yori untuk paparannya yang luar biasa. Terima kasih kembali. Sore kembali. Terima kasih, Pak. Kak Yori ini jadi beliau selain juga sebagai dosen, pada tahun 2017 beliau itu pernah ditunjuk sebagai graphic designer dalam trainer on short course TV Fitur program Universitas Buraimi Oman. Jadi nggak kaleng-kaleng. Beliau ini pembicara yang nggak kaleng-kaleng kalau kita udah bicara mengenai desain produk begitu kan. Selain teman-teman bisa dapat ilmu baru begitu kan ya tentang desain produk, saya juga yang dosen juga ikut menyimak tadi, luar biasa paparannya. Terima kasih Kak Yori. Jadi kita sudah mendengar paparan dari dua orang pembicara kita, yaitu Kak Tinton dan Kak Yori. Sebelum masuk kepada sesi kesimpulan, ini ada kita buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa melakukan tanya jawab dengan Kak Yori dan Kak Tinton. Silakan teman-teman nanti tulis pertanyaannya di room chat, ya kan? Nanti kita akan bacakan dan nanti kemudian akan langsung dijawab oleh Kak Yori atau Kak Tinton ya. Jadi nanti tulis namanya, pertanyaannya apa, lalu ditujukan kepada siapa pertanyaannya pertanyaan tersebut. Ya. Silakan kita mulai sesi tanya jawab. Oh ya, sambil teman-teman menulis pertanyaan di room chat, silakan nanti teman-teman untuk isi kuesioner plus juga absensi, ya kan, yang nanti linknya akan dibagikan juga di room chat. Jadi di room chat sudah bisa teman-teman lihat di sini ya, ada linknya. Nah nanti itu link tersebut diisi. Setelah nanti diisi itu nanti sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, ya. Sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Plus jangan lupa di follow Instagramnya ya, Instagramnya SLA ya kan @smart_acumen.academy dan subscribe juga ke YouTube SLA Academy. Silakan ada pertanyaan. Ini Kak, ada pertanyaan pertama nih Kak dari Putri Dwi Deandari Kak. Izin bertanya ke Kak Yori.
untuk usaha yang bergerak di bidang jasa, berarti inovasinya bukan dalam kemasan kan Kak? Jadi bisa dalam bentuk apa? Ya kan seperti dekorasi misalnya atau banner atau suara tempat usahanya atau bagaimana Kak supaya usaha jasa itu Kak bisa berkembang Kak? Silakan Kak Yori. Oke, untuk Putri terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk bergerak di bidang jasa ya, inovasinya itu bisa beragam. Bisa dari servisnya yang kita ininya, apa namanya kita lebihkan ya. Mungkin dulu kalau jasanya saya boleh tahu jasanya mungkin apa? Putri, Dewi, Deandari. Oke, anggaplah kita hotel ya, jasanya hotel ya. Nah, mungkin dulu nggak ada jasa untuk dulu apa namanya kayak jasa untuk biasa dulu berbayar jasa untuk nganterin barang-barang ke hotel atau ke room ya. Itu mungkin sekarang kita bisa angkat dari sisi itunya dari sisi servisnya. Kalau jasa biasanya ke servis sih. Terus lalu yang lain-lain kayak dekorasi itu juga termasuk inovasi. Untuk apa? Karena kayak contohnya tadi ada banner bisa, tapi atau bisa jadi nggak sekarang instalasi ya. Biasanya mungkin ke instalasi biar orang-orang datang ke jasa kalian, ke tempat kalian, misal hotel tadi. Gimana sih? Apalagi sekarang kita butuh yang instagramable ya. Apa namanya? Terus habis itu bisa bikin instalasi di sana biar orang-orang datang, biar merasakan experience yang beda. Seperti itu sih kira-kira. Putri ya, terima kasih Putri. Kalau saya bahas akan panjang banget karena saya orangnya suka ngobrol. Oke Kak Yori, makasih banyak. Gimana Putri? Sudah cukup jelas? Oke ya, mungkin Putri sudah cukup jelas ya? Ya, Nah, Pak, ini sudah ada cukup pertanyaan. jelas. Oke, baik. Terima kasih. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi ya dari sebentar. Ini dari di besar. Ya, dari Ruli Firmansah. Dari Ruli Firmansah kepada di sini bisa ke Kak Tinton ya. Tolong jawab Kak Tinton. Saya berbisnis di bidang bahan pokok, Kak. Namun saat ini banyak bantuan bahan pokok dari pemerintah yang membuat omset saya menurun. Nah, menurut Kak Tinton gimana nih Kak solusinya, Kak? Gimana untuk pengawal bisnis? Halo Ruli, terima kasih buat pertanyaannya. Solusinya ya, jadi karena saat ini Ruli sedang berbisnis di bidang bahan pokok, tapi kemudian sekarang banyak bantuan dari pemerintah yang menjual bahan pokok juga, jadi kemudian omsetnya menurun. Nah, mungkin Ruli bisa nyoba untuk cari alternatif bisnis apa yang bisa dilakukan selain dari bahan pokok. Jadi misalnya katanya kan ada istilah untuk jangan naruh telur di satu keranjang. Jadi saat keranjang itu jatuh, kita telurnya nggak pecah semua. Jadi mungkin yang bisa dilakukan sama Ruli, mungkin saat ini memang udah kejadian seperti ini ya. Untuk mencegah ke depannya preventif adalah Ruli bisa nyoba untuk kira-kira apa ya pemasukan alternatif yang bisa saya dapetin saat misalnya pendapatan utama saya di bidang bahan pokok ini kemudian cenderung menurun sehingga nanti bisa saling menutupi. Nggak hanya di satu keranjang, tapi ada beberapa keranjang yang bisa disiapin sama itu. Mungkin jawaban saya seperti itu dulu. Terima kasih. Oke Kak, jadi yang paling penting kuncinya adalah bagaimana kita bisa berinovasi. Jadi harus ya. Baik Kak, terima kasih banyak jawabannya Kak Tinton. Jadi paling penting poinnya adalah berinovasi ya Kak. Berinovasi bagaimana jadi kalau kita punya bisnis A lalu kemudian bisnis tersebut lagi turun, lagi drop ya kan, kita bisa berinovasi ya kan untuk berbisnis menjual produk atau jasa yang lain. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Didik Purwoko.
Didik Purwoko. Untuk Kak Yori. Wah, Kak Yori rupanya banyak fansnya sekarang ya. Oke, bagaimana berinovasi dengan produk orang lain, Kak? Karena kita belum punya produk sendiri tanpa menyalahi produsennya sendiri. Istilahnya kita menyetok produk orang lain untuk dijual. Oke, terima kasih Kak Didik atas pertanyaannya. Sebelumnya nih ya, apapun yang kita lakukan sekarang kita harus merasa memiliki dulu ya dalam produk atau brand. Kita harus punya rasa memiliki dulu. Kalau kita udah punya rasa memiliki itu, otomatis kita akan melakukan apapun yang akan otomatis kita akan melakukannya dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi walaupun nanti punya orang ya. Sorry, saya akan lihat dulu. Dengan produk orang lain seperti itu. Karena kita belum punya produk sendiri, nggak apa-apa. Justru kita lebih beruntung di sana karena kita bisa belajar dari produk orang tersebut. Kalau misalnya kalau misalnya gagal, toh kalau nanti kita punya modal, terus punya melakukan bisnis gitu, kita nggak akan melakukan kesalahan yang sama di situ ya. Terus tadi pertanyaannya gimana berinovasi dengan produk yang lainnya. Pertama tadi ya saya bilang tadi, rasa memiliki dulu terhadap produknya ya. Setelah itu, nah tergantung di sini kita harus tahu dulu, kita harus analisa dulu masalahnya apa sih, produk ini nggak laku kenapa? Apakah salah di logonya nggak bisa dikenal orang, ataukah salah di pemasarannya? Terus bagaimana berinovasi? Ya kita tentukan dulu masalahnya apa. Kalau kita udah dapat masalah, kita akan bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi saya nggak akan bisa jawab bagaimana berinovasi dengan produk orang lain, karena saya belum dapat detailnya, karena saya terbiasa dengan detail ya. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan adalah merasa memiliki terhadap produk tersebut. Jadi nanti buat pengalaman kamu, kalau misalnya punya produk sendiri bisa mengambil hal-hal positif dari si kegagalan yang ada di sini. Untuk inovasinya seperti apa, kamu harus tentukan dulu masalahnya apa. Lihat, cari masalahnya apa. Baru setelah itu bisa kita tentukan. Oh ternyata kita butuh inovasi dari sisi packagingnya, karena packagingnya selama ini nggak menarik nih gitu. Oke, itu masalah terselesaikan ya. Itulah inovasi secara packaging. Atau kita misalnya analisa, ternyata produknya Didik, produknya orang lain temannya Didik ini, ternyata masalahnya di apa? Itemnya kurang banyak kurang banyak kurang banyak rasa, misal kalau dari makanan ya. Ya udah, berarti itu masalahnya terpecahkan kan. Inovasinya dari apa? Berarti dari itemsnya diperbanyak. Jadi tambahkan nilai tambah yang seperti Kak Tinton bilang tadi, seperti itu ya. Kak Didik ya. Kira-kira semoga menjawab pertanyaan yang mudah tadi dilemparkan kepada saya. Terima kasih. Makasih, Kak. Baik, sudah cukup jelas ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Fikri Fadila untuk Kak Tinton. Kak, maaf izin bertanya Kak, gimana sih untuk mengawali bisnis yang sebelumnya belum pernah kita lakukan atau coba agar bisa up buat ke depannya? Dan bagaimana caranya melakukan bisnis dengan modal minim tapi bisa berkepanjangan? Silakan Kak Tinton. Oke, terima kasih Fikri buat pertanyaannya. Jadi pertanyaan adalah gimana mengawali bisnis yang sebelumnya belum pernah kita lakukan agar bisa up ke depannya gitu ya. Yang pertama adalah kalau kamu punya mentor itu jauh lebih baik. Kenapa begitu? Karena kamu bisa diarahkan ya. Jadi apalagi kalau mentornya itu memang sudah berpengalaman di bisnis tersebut. Kamu bisa tahu seluk-beluknya seperti apa, jadi kamu bisa learning curve-nya atau kurva belajarnya itu bisa dilewati atau dikurangi waktunya. Seenggaknya kamu bisa tahu, cari tahu kegagalan-kegagalan dia tuh ngapain aja, keberhasilannya seperti apa, jadi kamu nggak perlu belajar lagi dari kegagalan, karena kamu sudah diceritain duluan sama mentor kamu. Kalau kamu nggak punya mentor, kamu ya bisa baca-baca, karena sekarang banyak sumber yang bisa kita cari tahu ya, banyak tutorial di YouTube kah, di internet kita browsing-browsing info tentang bisnis yang tentang kamu pengen jalanin. Misalnya kamu modalnya minim terus pengen nyoba jalanin bisnis reseller atau dropship gitu ya. Coba kamu baca-baca dulu gimana sih caranya kita berbisnis dropship, bergabung ke komunitas yang menjalani bisnis itu juga. Jadi kamu bisa ngobrol, bisa cari tahu lebih dalam lagi gimana berbisnis di bidang tersebut dari orang-orang yang sudah menjalaninya. Jadi lebih praktis gitu ya, dan praktikal
tentang pengetahuan-pengetahuan yang bisa kamu dapetin. Bahkan bisa dapetin hal-hal teknis di sana. Kemudian bagaimana caranya melakukan bisnis dengan modal minim tapi bisa berkepanjangan. Yang pertama adalah ini pastinya tentang konsistensi ya. Pertama kalau kamu pengen buka bisnis, yang paling penting itu adalah berani dulu. Karena tanpa keberanian nggak ada yang dimulai. Setelah berani, itu konsistensi. Karena bisnis itu perlu konsisten. Gitu. Jadi bayangan kita tuh tiba-tiba udah untung gitu banyak gitu. Padahal ternyata naik turun, roller coaster gitu ya perjalanannya. Dan kamu diuji sih konsistensinya. Mau minim mau enggak, kita lihat Mbak Ocha 5 juta, kemudian bisa jadi 300 juta per bulan. Saya sendiri juga mulai dari 5 juta rupiah, dan sekarang bisa 80 juta misalnya per bulan omset gitu. Dan itu berarti kan modalnya nggak terlalu banyak misalnya gitu ya. Kamu bisa belajar dari tadi, mentor dan lain sebagainya. Dan yang pasti sekarang kamu bisa nyoba-nyoba sih untuk kan karena ini basisnya sekarang digital, data. Kamu bisa mainin juga belajar di sana data. Misalnya nyoba pakai iklan Facebook Ads gitu ya, berbayar. Kamu bisa dapat data dari konsumen secara real gitu, dan kamu bisa analisis di sana sebenarnya mana yang produk yang diterima sama pasar, penawaran seperti apa yang diterima sama pasar, dan kamu bisa kemudian nge-push hal-hal yang sudah berhasil sehingga kemudian apa namanya cost marketingnya itu jadi jauh lebih menurun karena kita udah belajar sebelumnya. Mungkin gitu sih, karena modal itu bisa minim bisa banyak, tapi memang saat kita memiliki modal itu jadi privilege sih, karena ya jadi lebih startnya jadi lebih oke gitu ya. Cuman itu bukan halangan kalau buat siapapun untuk memulai sih, karena banyak juga saya lihat teman-teman yang mulainya tuh dari nol, nggak punya uang sama sekali gitu ya, dan mereka tetap bisa sukses sih. Mungkin itu sih jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Fikri. Terima kasih. Artinya tidak ada modal bukan berarti kita nggak bisa mulai usaha ya Kak ya. Iya Jadi betul. modal itu jangan dijadikan sebagai penghalang. Baik, ada lagi Kak ini pertanyaan dari Nurul Fadila Rohayani. Pertanyaan ditujukan untuk Kak Tinton. Waduh, jadi kalau yang mbak-mbak ini senangnya nanyanya sama Kak Tinton. Kalau yang mas-mas ini sukanya tanya dengan Kak Yori ini. Ini Kak Tinton pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat usaha yang kita geluti dijiplak atau dicontek oleh orang lain? Silakan Kak. Oke, apa yang harus kita lakukan saat usaha yang kita geluti dijiplak atau dicontek orang lain? Nah ini sesuatu yang nggak bisa dihindari ya sebenarnya. Dan kemudian jadi lebih penting adalah kamu ngebangun nilai manfaat nih apa yang bisa kamu tawarin ke konsumen kamu, diferensiasi apa yang bisa kamu tawarin sehingga konsumen itu nggak pindah ke yang lain, tetap di kamu gitu ya. Apa yang bisa kamu tawarin ke konsumen sehingga konsumen itu nggak mau pindah ke tempat yang lain. Apakah karena brand kamu gitu ya, yang sudah sangat melekat di hati mereka, atau pelayanan kamu yang oke banget gitu ya. Misalnya kalau bisnis online, di tempat lain setelah jam 5 nggak ada yang ngebalesin, sementara kamu mau jam 12 malam juga langsung dibales 1 menit kemudian atau sedetik kemudian. Baru mau nanya, Kak mau nanya ini dong, terus kemudian langsung dibales. Itu jadi berbeda gitu diferensiasi. Dan mungkin itu sih ya, jadi harus bisa berbeda dan kembali lagi dengan materi yang kita sampaikan tadi, yaitu kamu harus bisa ngebangun nilai manfaat yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga mereka nggak mau pindah. Gitu. Mereka bikin mereka nyaman di kamu ya. Sekali lagi, karena kalau udah nyaman, hal-hal lain udah nggak terlalu penting lagi. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin Kak Yori boleh nambahin Kak? Oke, saya terima kasih atas pertanyaannya Nurul. Mungkin saya akan tambahkan sedikit ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tinton. Nah, gimana sih suatu saat apa yang kita lakukan saat usaha kita digeluti atau dijiplak, yang sedang kita geluti dijiplak atau dicontek oleh orang lain? Yang pertama tadi selain menambah nilai manfaat dan berbeda ya, kalian harus tahu dulu, kalian harus kenal dulu produk kalian itu apa, kalian harus kenal dulu usaha kalian itu seperti apa
akhirnya apa? Gitu kalian udah mengenal dengan baik usaha kalian atau produk kalian, maka kalian akan menemukan satu hal yang akan kalian bisa sajikan. Pasti akan berbeda dengan dengan orang yang udah menjiplak punya kalian. Nah, tadi misal sama kayak halnya seorang desainer. Apa sih bedanya saya dengan desainer, misal logo ya, desainer logo ya. Apa sih bedanya saya dengan desainer logo yang di Instagram cuma 50.000 dengan saya yang 20 juta? Apa yang bisa saya kasih? Saya bisa mengenali diri saya. Sama kayak kalian ya. Kalian kenali dulu usahanya apa. Saya kenali diri saya dulu sebagai desainer. Dari sisi apa? Saya bisa memberi lebih. Lebih dari sisi apa? Saya bisa menjelaskan dan mengedukasi juga. Sementara yang di Instagram yang 50.000, logo hanya 50.000, dia hanya menjual kayak gorengan ya. Berarti kayak, ini logo, lo bayar, gue beli, udah selesai sampai situ. Sama kayak produk usaha kamu, ya, Nurul ya. Sama kayak usaha kamu, udah tahu nih. Terus apa yang bisa dikasih? Terus kira-kira bikin orang itu kembali apa? Tadi seperti yang saya bilang, inovasi. Ada O di situ, ada people ya. Percaya. Kalau udah ngomongin people, itu kita udah kayak kita udah pegang itu kepercayaan orang, itu orang nggak akan kemana-mana selama maksudnya walaupun ada yang menjiplak, tapi kalian harus tahu kenali diri dulu, terus cari perbedaannya, terus habis itu baru kalian bisa memberikan sesuatu yang lebih dan beda dari yang ada sudah jiplakan. Jadi pasti lambat laun yang menjiplak itu dia akan tergerus sendiri. Karena dia nggak bisa mengikuti inovasi yang kalian bikin sendiri. Seperti itu sih. Tambahan dari saya sedikit ya. Semoga bisa membantu untuk Nurul ya. Terima kasih Kak Tinto dan Kak Febri atas waktunya. Baik Kak, terima kasih banyak ini Kak Yori. Ada lagi nih pertanyaan untuk Kak Tinton nih dari Iman Hanapi. Di sini, Kak, jika kita sedang menggeluti usaha, tapi usaha tersebut kita lakukan lewat online seperti di Instagram. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya Kak agar usaha kita di Instagram itu bisa dikenal oleh orang banyak? Silakan Kak Tinton. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini yang lewat IG. Oh ya, belum di unmute ya, sorry. Dari Iman Hanapi ya. Kita sedang menggeluti usaha tapi usaha kita sejenis online lewat IG. Nah, pertanyaannya bagaimana Kak caranya agar usaha di IG kita bisa dikenal orang banyak? Jadi caranya sih yang mungkin dilakukan tuh bisa dua ya. Pertama itu secara organik atau nggak berbayar. Jadi teman-teman nyoba ngelakuin itu secara organik, jadi nggak membayar. Jadi misalnya teman-teman memberikan konten ataupun ngemas produk teman-teman sehingga benar-benar menarik sehingga orang mau mengikuti IG-nya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman coba browsing gitu ya di internet atau di IG karena sekarang udah mulai banyak mentor-mentor gimana untuk mengembangkan Instagram kalian secara organik tanpa perlu berbayar sehingga bisa lebih menjangkau banyak orang gitu ya. Yang pertama pastinya teman-teman harus ngerubah Instagram teman-teman dari personal ke bisnis sehingga nanti teman-teman bisa menganalisis data-data yang teman-teman dapatin setiap kali teman-teman melakukan atau memberikan konten di Instagramnya teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang cara yang kedua yaitu berbayar. Cara yang berbayar pastinya yang pertama itu ngiklan, gitu ya. Ngiklan lewat platform Instagram atau platform melalui Facebook ya, karena Facebook dan Instagram ini satu kesatuan. Gitu. Ataupun kemudian mengiklan dari orang-orang yang udah punya popularitas di Instagram, misalnya endorse dan segala macam, sehingga teman-teman ikutan naik nanti jadi masuk ke sana. Jadi begitu sih usaha yang bisa dilakuin. Ada dua, yaitu secara organik dan yang kedua itu secara berbayar. Secara organik ini teman-teman perlu banyak kreativitas ya dan konsistensi dan juga kerja keras untuk bisa ngasilin konten-konten yang menarik orang-orang, akhirnya bisa ngebuat mereka ngikutin teman-teman sih. Oke. Itu dulu mungkin jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Ini
ada pertanyaan satu lagi. Baik, terima kasih Kak Tinton untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan satu lagi Kak Tinton dari Lala Tipa. Pertanyaan terakhir Kak Tinton. Ya. Oh, untuk Kak Yori juga. Ini untuk Kak Yori. Ya ampun, minta maaf Ada ini. dua. Kak Yori, nanti mungkin Kak Tinton bisa menambahkan. Kak Yori, saya kan menjual produk kecantikan. Bagaimana caranya agar produk kecantikan saya dapat dipercaya oleh konsumen dan banyak peminatnya? Silakan Kak. Oke, terima kasih Lala atas pertanyaannya. Nah, lagi-lagi saya bilang sebelum kita memulai terjun ke dalam bagaimana kita menarik konsumen itu ya, lagi-lagi saya bilang kamu harus tahu dulu produk kamu kecantikan ya. Kecantikan itu kamu harus tahu dulu kecantikan itu apa sih gitu. Dan usahakan bikin lakukan dengan orisinal ya, jadi jangan sampai kayak ngasih real real testimoninya jangan sampai palsu gitu ya. Jadi usahakan nanti kamu tahu dulu kecantikan itu seperti apa, habis itu kamu bisa kan menjual pasti di online. Nah, bangunlah sosial media yang baik. Nah, itu dari sisi apa? Bisa dari mungkin warna, bisa jadi desain sosmednya seperti apa, kemudian setelah kamu tahu kecantikan itu apa, akhirnya kamu akan menemukan sendiri nih orang-orang akan ke keberandanya kamu sebagai seorang penjual produk kecantikan ya. Tadi seperti yang saya bilang, kenali dulu kecantikan itu apa. Bahkan sekarang ya, kalian pernah dulu kan mungkin iklan shampoo itu kan kecantikan juga ya. Iklan shampoo itu kan dulu yang rambutnya panjang, yang hitam berkilau. Tapi makin ke sini ya, produk kecantikan itu mengarah kepada kecantikan sebenarnya itu nggak cuma dari rambut panjang, badan putih, enggak ya. Bahkan sekarang produk kecantikan itu iklannya berupa apa? Ada yang rambutnya kribo, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya bergelombang. Itu jadi kalian harus tahu dulu bisa menganalisa dulu kecantikannya seperti apa, dari sisi apa. Kemudian jangan sampai nge-brainwash orang kalau kecantikan itu yang mukanya kinclong mulus seperti itu, enggak. Kecantikannya itu mungkin kamu bisa angkat dari sisi apa? Dari sisi kecantikan yang sehat itu seperti apa? Bukan yang mulus tiba-tiba lehernya mungkin beda warna atau tangannya beda warna. Itu kan salah satu hal yang bikin orang nge-brainwash kalau kecantikan itu seperti ini. Nah, mungkin bisa diangkat dari sisi story ya. Mungkin dari sisi story di sosmed itu kalian bisa cerita tentang kecantikan yang secara storytelling gitu. Jadi itu bisa diangkat. Itu salah satu inovasi juga untuk bertahan ya. Di tengah banyaknya produk kecantikan yang muncul, mungkin kamu bisa muncul dari sisi story-nya, story wanita itu. Kamu bisa bungkus dengan video misalnya tentang arti kecantikan itu apa sih. Terus habis itu kamu bungkus lagi dengan sosmed yang baik gitu ya. Warna-warna yang bisa bikin orang percaya itu kan secara psikologi itu warna biru, atau misalnya kalau kecantikan warna pink ya. Itu kamu harus juga pelajari sampai situ. Jadi untuk berbisnis itu banyak hal yang bisa kalian pelajari ya. Jadi nggak cuma gimana sih menghasilkan cuan, nggak cuma itu gitu. Jadi banyak hal yang bisa diambil bahkan di seluruh sektor. Seorang desainer, seorang bisnis, seorang manajemen, seorang akuntansi, seorang filmmaker itu bisa kita berkolaborasi bersama di situ. Jadi kalian bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda agar dapat membaca situasi pasar. Akhirnya konsumen bisa percaya dengan produk kamu seperti itu. Jadi banyak-banyaklah mencari informasi, terus bercerita tentang apapun ya yang bisa kalian ambil dari sisi positifnya. Kira-kira seperti itu ya. Lala ya, saya panggilnya Lala. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Kak Febri. Baik, terima kasih banyak Kak Yori untuk penjelasannya. Nah, ini sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi waktu kita juga sudah hampir jam 5, sudah jam 5 sekarang, sudah jam 5. Sebelum kita menutup acara webinar ini, saya akan coba untuk
Saya akan coba untuk memberikan rangkuman dari webinar kita hari ini. Yang pertama, halo, ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, Mas. Mana Kak Tinton? Ada pertanyaan dari Hana sih nih. Dari Hana. Oh, iya. Ini agak di atas itu, baik. Sorry. Nggak apa-apa Kak Tinton, satu pertanyaan lagi dijawab. Nggak apa-apa masih. Baik. Pertanyaannya. Sebentar, dari Hana untuk Kak Tinton. Cara apa saja untuk mengiklankan produk agar produk kita cepat sampai kepada masyarakat melalui media sosial, manakah yang lebih cepat sampai ke masyarakat ini, Kak? Silakan, Kak. Oke, makasih Hana pertanyaannya. Mungkin singkatnya, kamu tahu dulu produknya itu sifatnya impulsif atau sifatnya orang sudah tahu kebutuhannya apa kemudian nyari. Nah, ini baru kemudian kamu milih. Kalau sifatnya impulsif atau tiba-tiba gitu ya, mereka nggak nyari tapi ngelihat kemudian jadi tertarik untuk beli, maka cocok kayak di IG, di Facebook. Karena saat mereka nge-scroll dan ngelihat produknya kemudian tertarik bisa langsung beli. Tapi kemudian kalau model produknya itu adalah yang mereka tahu dulu mereka butuh apa, kemudian baru mereka cari, maka cocoknya misalnya di Google atau di YouTube gitu ya. Jadi mereka bisa ngetik kebutuhan mereka apa dan kemudian muncul di sana. Begitu sih mungkin. Jadi ketahui dulu produk kamu itu cocoknya diiklankan dari mana, dari jenis produknya, apakah sifatnya impulsif, itu mendorong orang lain untuk beli secara tiba-tiba setelah melihat produknya, atau mereka tahu dulu dan kemudian baru nyari. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik Kak. Jadi kalau untuk media sosial mana yang paling efektif, itu harus kita analisis dulu ya Kak ya. Kita harus lakukan riset dulu ya kan. Kira-kira konsumen kita, fokus pasar kita itu lebih banyak di sini menggunakan media sosial apa, baru di situ nanti kita akan fokus dan kemudian menggunakan media sosial tersebut untuk sebagai media promosi. Mungkin masih banyak yang mau bertanya ya kan, tapi waktu kita terbatas ya. Kita cukupkan untuk pertanyaan. Sebelum selesai acara webinar ini, saya akan memberikan bukan kesimpulan sepertinya ya ini, tapi saya lebih kepada di sini poin-poin apa yang tadi disampaikan oleh Kak Tinton dan Mbak Yori ya, dari dua pemaparan beliau ini tadi ya. Kalau Kak Tinton tadi bicara pertama mengenai inovasi. Bagaimana inovasi itu mengadopsi hal yang sudah biasa menjadi luar biasa. Lalu kemudian bagaimana inovasi tersebut bisa memberikan nilai atau manfaat bagi produk atau jasa yang kita jual. Kalau kita bicara nilai atau manfaat produk, ya kan, nilai manfaat produk itu bisa dari harga, bisa dari desain, bisa dari merek, bisa dari pengalaman, atau dari kebaruan. Nah, sehingga apa? Untuk dapat bertahan dan bertumbuh, ubah cara pandang kita terhadap produk. Beri nilai manfaat terhadap produk tersebut yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan dari target konsumen. Sehingga ketika nilai manfaat itu meningkat, maka nilai jual juga akan meningkat. Lalu kemudian Kak Tinton tadi di terakhir ya, beliau menyampaikan bahwa ketika kita mau mulai berbisnis, maka harus berani, harus konsisten, lalu siap untuk ambil resiko, dan yang paling penting adalah harus berpikir secara rasional. Itu sedikit mungkin poin dari Kak Tinton. Kalau Kak Yori luar biasa, tadi Kak Yori banyak memberikan pemahaman baru ya mengenai desain produk ya kan, tapi konsepnya adalah inovasi. Itu tadi Kak Yori bilang adalah packaging. Bagaimana buat packaging produk kamu itu menjadi semenarik mungkin. Lalu kemudian N-nya itu adalah brand. Tunjukkan siapa kita. Jadi brand itu bukan hanya sekedar logo, bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar sebagai nama, tapi tunjukkan siapa kita, apa produk yang kita jual, atau apa jasa yang kita jual. Lalu O, O-nya itu people ya Kak ya. Ya, jadi bagaimana buat orang menjadi percaya terhadap produk atau jasa yang kita jual.
Lalu ada lagi untuk V, A, dan S-nya itu di virtual attribute. Visual nggak? Ya, visual attribute di visual attribute. Lalu kemudian I-nya experience, ya kan? Bagaimana produk atau jasa kita tersebut bisa memberikan pengalaman baru, bisa memberikan pengalaman yang berbeda, ya kan, bagi konsumen kita. Nah, ini sedikit paparan ya dari Kak Yori dan Kak Tinton, namun luar biasa. Sebelum kita mengakhiri webinar, saya sepertinya harus mengingatkan kembali kepada teman-teman ya kan bahwa tadi di chat sudah ada link yang dikirim oleh SLAA untuk nanti diminta diisi kuesioner, dan kuesioner tersebut juga nanti sebagai absensi ya kan. Dan jangan lupa tadi ada game dari Kak Tinton. Ada game dari Kak Tinton ya kan, silakan Anda jawab ya kan. Lalu kemudian nanti akan kita pilih satu jawaban terbaik ya kan menjadi pemenang dan akan mendapatkan voucher OVO. Ya, jadi bukan handphone Oppo, bukan, tapi voucher OVO ya, senilai Rp25.000, senilai Rp25.000. Oke, dan nanti akan diumumkan di WA group. Saya kira webinar hari ini cukup, tapi sebelum kita mengakhiri webinar, tolong semua kameranya diaktifkan. Kita akan foto bersama. Semua kamera diaktifkan. Semua kamera diaktifkan. Teman-teman, semua kamera diaktifkan. Ya, pasang pose terbaik ya kan. Kita akan foto bersama. Semua kamera diaktifkan. Semua kamera diaktifkan. Murni Chania, Armelia, Yuan, Putri Dwi Diandari, ya, Muhammad Makmur, Novi, Alia, Azahra. Ayo semuanya diaktifkan kameranya, semuanya diaktifkan. Adinda Nurul, Siti Nur Azijah. Oke, semua kamera diaktifkan. Semua kamera diaktifkan. Siap. Semua kamera diaktifkan. Sudah siap? Siap? Sudah. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, slide 2. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi teman-teman, sekali lagi. Oke, slide kedua. Standby 1, 2, 3. Oke, slide 3. Standby. Baik. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, kita sudah foto bersama untuk penutupan dari webinar sesi pertama. Ini webinar sesi pertama minggu ini. Minggu depan kita akan ada webinar sesi kedua dengan topik ya kan dan pembicara lain ya yang mudah-mudahan nanti akan terus memperkaya ya wawasan serta nuansa keilmuan dari teman-teman semua. Ingat untuk mendapatkan sertifikat jangan lupa isi kuesioner evaluasi webinar, lalu follow Instagram dari Smart Acumen Academy, juga subscribe YouTube SLA Academy. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan. Sukses untuk kita semua.
Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak. semuanya. Sampai ketemu lagi Terima ya. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Dadah. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. ketemu. Dadah. Ketemu lagi. Ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Baik, Pak. Terima kasih.